Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah min ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wa nafl intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan darul Habib Muhammad bin Abdullah الدار بن الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعابد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المعهد، أن الله تغشاهم سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, rawahu Ibnu Majah. Ju'ilat dijadikan, li bagiku, al ardu bumi, masjidan adalah tempat ibadah, wa tahura dan sebagai alat suci. Agama selain Islam, mereka tidak sah ibadahnya kecuali di tempat-tempat peribadatan. Orang Nasara enggak ada mereka beribadah kecuali ada di gerejanya. Orang Konghucu ada di kelentengnya. Orang Yahudi ada di sinagongnya. Orang Hindu ada di puranya. Terus demikian, mereka tidak ada ibadah di rumah, di jalan. Tapi kita umat Islam, sholatnya kita dianjurkan memang ada di masjid. Utamanya memang ada di masjid, tetapi pelaksanaan sholat itu dimanapun boleh, kecuali di tempat-tempat nanti yang tidak pantas, seperti WC, kuburan, tempat-tempat najis, tidak layak untuk dijadikan tempat untuk sholat. Tetapi semenjak di bumi itu tidak ada najis, maka sah itu sholat. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bumi ini bagiku, artinya bagi umatku adalah masjid, tempat ibadah. Karena itu terusannya hadits ini sebetulnya, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun orangnya yang saat itu dia tadi itu
menangi sholat atau masuk waktu sholat, ya sholat toh. Ada di pasar, sholat. Ada di jalan pun, ya sholat. Yang penting tempat itu adalah suci. Gimana tempat suci? Apakah harus bertehel? Enggak. Gimana tempat suci? Apakah dia tadi itu harus berupa sejadah? Juga tidak. Yang enggak kena najis suci. Jalan ini suci. Kecuali kalau kena najis. Baru itu tidak suci. Loh, kan dijalani oleh sendal, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Barangkali, kalau sudah barangkali itu berarti enggak pasti. Berarti itu meragukan. Suci pastinya, najis meragukannya, maka hukumnya adalah suci. Nah, selain bumi ini dijadikan untuk umat Muhammad sebagai tempat ibadah, maka bumi ini dijadikan tahura, alat untuk suci, alat untuk bagi orang yang dia tidak mendapatkan air. Orang yang tidak mendapatkan air. Atau ada air tapi dia tidak dapat memakainya. Ada air tapi dia tidak dapat memakainya. Kenapa? Sakit. Kalau pakai air ini bisa mati dia. Misalnya bolong, lubang misalnya sampai tembus ke otak. Kalau kena air bisa mati dia. Atau misalnya dia sakit, kalau pakai air ini bisa cacat. Atau dia sakit, kalau pakai air ini sembuhnya lama. Kalau ninggalkan air, insya Allah sembuhnya cepat misalnya. Maka perkara-perkara itu, atau misalnya di situ ada air, cuma buayanya banyak. Ada singa dari situ, ada peperangan takut tembus, takut kena peluru yang menembus. Maka sebagai penggantinya wudunya atau mandinya adalah dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Umat Muhammad ini dientengkan sama Allah ya. Kalau dulu itu Pak, kalau kena najis itu bukan disiram air, pakaiannya harus diketok, dipotong. Sini kena najis, suwek, krek. Tapi kalau sampean enggak usah disuwek, disiram sampai hilang sifat najisnya enak. Kalau dulu, umat dulu itu kalau ada berbuat dosa, anggota badan yang melakukan dosa tadi itu dipotong. Dosa dengan matanya, dicumplung no matanya. Dosa dengan telinganya, diiris telinganya. Itu cara tobatnya. Tapi kalau sampean, Masya Allah, dengan istighfar, dengan sholat 5 waktu, dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu semuanya berkat sampai jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi akramir rusli kunna akramal umami, dengan berkat Nabi kita, Rasulnya kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, maka Allah jadikan otomatis umatnya menjadi umat yang termulia.
Sebagian orang berkata bahwa hadis wa ju'ilat liyal ardu itu adalah satu bukti bahwa orang itu tidak sah sholat kecuali sujud di atas tanah atau batu. Tahu tumun enggak pendapat begitu? Ada yang berpendapat begitu. Sehingga kalau sujud di atas senjata enggak boleh. Di atas kain enggak boleh. Enggak sah karena yang dijadikan tempat sujud atau masjid, tempat ibadah adalah bumi. Malah dia tadi itu membawa satu hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini bunyinya begini. Kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri fa akhadha qabdatan tubridu minal hasa fi kaffi hatta adha'uha bi jabhati idza sajadtu min shiddatil har. Aku melaksanakan salat zuhur, kata Jabir bin Abdullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengambil segenggam kerikil yang didinginkan, tubarradu, di telapak tanganku, hingga aku dapat meletakkannya di dahiku, badukku, jika aku sujud karena panas yang sangat. Hasa tubradu, tubarradu. Wah, kalau kamu lihat ini, maka hadis ini menetapkan tidak boleh sujud itu di atas kain atau tikar, harus di atas batu atau tanah. Ini orang asal-asalan kalau ngomong itu. Dengarkan baik-baik. Kalau orang itu mau istimbatul ahkam, mengambil hukum, jangan pakai satu dalil kemudian membuang dalil yang lain. Asal-asalan aja menetapkan ini berarti dalilnya begini, ya sudah. Duh. Dilihat itu hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lainnya. Keliru sekali. Kalau orang itu pakai dalil yang umum, kemudian memaksakan kehendaknya dan membuang dalil-dalil yang lain yang banyak sekali. Nih, tak bawakan dalil-dalil bahwa Rasulullah sujud tidak di atas batu, tapi Rasulullah sujud di atas alas. Dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan annahu dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fara'aituhu yusalli 'ala hasirin yasjudu 'alaihi. Aku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat beliau melakukan sholat di atas tikar dan sujud di atas tikar. Hadis ini riwayat Muslim, sahih. Wes, jelas. Sujud di atas apa? Tikar, bukan di atas apa? Batu. Riwayat yang lain daripada istri Rasulullah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Maimunah. Maimunah ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana hidaahu wa ana haidun wa rubbama asabani thawbahu
Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajad. Qalat wa kana yusalli 'alal khumrah. Beliau bersabda, Maimunah tadi itu menyatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara aku enggak salat. Ada di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku dalam keadaan haid saat itu. Siti Maimunah enggak salat di sampingnya Nabi. Setiap kali beliau sujud, pakaian beliau mengenai aku karena sangat dekat. Jadi kena sebagian kainnya Rasulullah. Dan beliau sholat di atas tikar kecil, alal khumrah, sejadah kecil. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ard basata thawbahu fasajada alaih. Kata Anas bin Malik, kami menunaikan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cuaca yang sangat panas. Ketika seorang di antara kami tidak mampu menempelkan wajahnya ke bumi, kenapa? Panas. Di Arab itu kalau panasnya sangat nemen. Ketika nggak mampu kita sujud di atas bumi, lalu ia membentangkan, orang itu membentangkan kain dan sujud di atasnya. Sujud di atas apa? Kain. Hadits ini riwayat Bukhari. Karena itu orang yang menyatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bumi ini sebagai masjid, itu berarti syarat sujud harus di atas batu atau tanah, itu adalah sangat keliru. Al-ardu, apa itu bumi? Bumi itu bukan batu atau tanah yang dimaksud. Bumi ini maksudnya di sini kullu ma safal, apa yang dibawa kamu adalah bumi. Atau kullu mastagarra alaihi gadamuk, yang kamu di atasnya, yang di atas telapak kaki kamu itu namanya disebut bumi. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan bumi itu tanah atau batunya. Yang di bawah kamu apa saja berarti masih wesi. Wa tahura, kok bisa dibuat suci? Syaratnya untuk dibuat suci harus berdebu karena harus so'idan. Harus berupa so'id. Itu ada keterangannya. Tapi untuk sholat tidak ada keterangannya harus berupa so'id. Baik. Karena itu makna al-arad di sini makna yang sangat luas, umum. Penggunaan untuk tayamum itu harus ada berupa so'id, bukan semua al-arad. Bukan semua yang ada di bawah telapak kaki kamu. Sendal berarti bisa dibuat tayamum, ya enggak. Karena itu di Al-Quran dikatakan fatayammamu sha'idan thayyiba. Oleh sebab itu, dalam riwayat yang lain, bahasa hadisnya tadi itu tidak demikian. Bahasa hadisnya begini, faddalana 'alan nasi bi thalathin, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan,
wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'a wa dzukira khaslatun ukhra. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi, kami diberi keutamaan atas manusia lainnya, atas umat-umat yang lainnya. Kami umat Muhammad ini dikasih kemuliaan yang lebih daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad dengan 3 hal. Pertama, sholat kita disamakan dengan shofnya para malaikat. Jadi para malaikat itu juga berjajar ketika sholat. Sama dengan umatnya Nabi Muhammad ketika sholat berjajar. Sholat itu kan ada shofnya ya. Begitulah sholatnya malaikat. Jadi bukan berarti sembayangnya itu kumpul-kumpul begitu aja. Duduk-duduk begitu aja. Rame-rame begitu aja. Tapi diatur shofnya. Para malaikat juga begitu. Ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka berjajar, bersof-sof. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, dijadikan seluruh bumi ini yang ada di bawah kita sebagai tempat sholat. Ya meja, ya tehel, ya babut, ya sejadah, semuanya sudah yang ada di atas bumi. Nah, yang ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanahnya. Tanahnya bumi ini dijadikan alat suci. Dibedakan di sini. Untuk alat suci dan tempat sholat dibeda. Kalau untuk tempat sholat secara umum, semua bumi yang ada di bawah kita. Tapi kalau untuk alat suci adalah tanahnya saja yang digunakan untuk untuk alat suci. Idalam najidil ma, kalau kita tidak mendapatkan air. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Ini kita bawakan hadis sahih aja supaya orang tadi itu tidak gampang mengartikan seenak kepala. Hati-hati kalau mentafsirkan Quran seenaknya pendapat, itu termasuk ancaman Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsiri Al-Quran dengan akal-akalannya, pendapatnya sendiri, tidak mengikuti pendapatnya pakar tafsir, tidak ada konsep dalam mentafsiri Al-Qur'annya semau-maunya sendiri, maka orang itu berarti telah menyediakan tempat azabnya di neraka Allah sendiri. Demikian juga kalau ngartikan hadis menurut akal-akalannya saja, mengambil istinbat hadis seenaknya sendiri, maka dia termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang sengaja berbohong kepada aku, enggak begitu tujuannya Nabi, kok digitu-gitukan seakan-akan pemaksaan pendapat, maka orang itu telah mempersiapkan tempat untuk menjadi tempat siksanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kalau begitu makna yang sebenarnya wa ju'ilat yal ardu masjidan, dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud, apa artinya? Bukan berarti harus berupa tanah atau batu, melainkan semua bagian bumi ini boleh dijadikan tempat sholat, boleh dijadikan tempat sujud. Itulah keistimewaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas sekali ya. Jadi tidak sebagaimana yang diartikan oleh mereka. Lah hadis tadi itu,
hadis yang menyatakan Jabir bin Abdillah, aku sholat kepada Nabi, kemudian aku membawa kerikil di tangan yang sudah didinginkan. Kalau sujud, aku sujud di atas kerikil atau batu yang dingin tadi itu ketika musim panas saat itu. Gimana makna hadis ini? Sebenarnya hadis ini, kalau kamu perhatikan, ini juga meruntuhkan dalil orang yang mengatakan wajib sujud di atas batu. Imam Baihaqi sendiri, perawi ini hadis, beliau mengomentar ini hadis. Seandainya sujud di atas kain yang dipakai itu boleh, maka pastinya itu lebih mudah daripada mendinginkan kerikil di telapak tangan untuk kemudian ditaruh di tempat sujud. Hah? Paham? Loh, kan lebih baik kerikil daripada tangan. Ini sebetulnya dalil, bukan larangan untuk sujud di atas kain. Dalil larangan sujud di atas tangan. Seandainya, kata Imam Baihaqi, sujud di atas kain yang dipakai orang tadi itu boleh, atau di atas telapak tangan itu boleh, nggak perlu bawa kerikil. Loh, kain yang dipakai itu berarti yataharraku biharakatihi, berarti itu akan bergerak dengan gerakan sholat. Sujud di atasnya nggak boleh. Sujud di atas anggota badan, tangan misalnya, nggak boleh. Kalau begitu harus yang terlepas. Saat itu tidak ada yang dibuat yang terlepas kecuali dia membawa kerikil yang apa? Yang dingin, sehingga menjadi pengganti supaya enggak sujud di atas tanah yang panas. Tidak ada sujud supaya tidak sujud di atas tanah yang panas. Ganti nih kerikil tadi itu. Bukan larangan sujud di atas kain. Nih, riwayat Baihaqi yang lain. Sama riwayat Baihaqi. Bahwa Iyad bin Abdillah al-Qurashi berkata, Ra'a Rasulullah SAW rajulan yasjudu ala kuri imamatih. Fa'auma'a biyadihi irfa' imamatak wa auma'a ila jabhatih. Iyad bin Abdillah al-Qurashi berkata, Rasulullah melihat seorang sujud di atas lilitan serbannya, di atas serbannya. Berarti tidak sujud dengan dahinya. Sujud di atas serbannya. Kemudian Rasulullah SAW ngasih isyarat dengan tangannya, angkat serbanmu. Kemudian Nabi ngasih isyarat, kilo, sini kayak sujud. Al-badu'u. Nabi memberikan isyarat, sujudlah dengan dahi. Jadi, tidak benar kalau hadis tadi Jabir bin Abdillah tadi itu adalah menjadi satu bukti harus sujud di atas batu. Enggak, sujud di atas batu yang dilakukan itu adalah sebagai pengganti daripada alas untuk melindungi dia daripada sengatan panasnya matahari. Kalau sujud di atas tangannya enggak boleh, sujud di atas kain yang dipakai itu enggak boleh, seperti serban tadi itu. Karena itu untuk menggantikannya adalah batu. Enggak ada di situ larangan pakai kain. Enggak ada. Yang enggak boleh pakai kain yang melekat, yang bergerak dengan anggota badan dari itu. Itu yang benar. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Bukan berarti gara-gara hadis itu enggak sah sujud di atas sejadah atau kain. Itu adalah tidak mengerti istimbatul ahkam.
pengambilan hukum dari hadis. Pakai satu hadis, akal-akalan lagi, kemudian melemparkan semua hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tadi itu. Nah. Dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fara'aitu yusalli 'ala hasirin yasjudu 'alaihi wa ra'aitu yusalli fi thawbin wahidin mutawashshihan bih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendapatkan Rasulullah sujud di atas tikar, salat di atas tikar, dan beliau sujud di atas tikar itu. Sujud di atas tikar itu berarti ada alasnya. Jadi mereka ini yang pakai hukum begitu itu nggak teliti, nggak lihat hadis-hadis yang lain, asal maunya sendiri. Sebenarnya hadis ini menerangkan enak dari umat Muhammad itu, dientengkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seharusnya, bukan berarti tanpa memberatkan. Waduh, berarti sujudnya harus bawa watu, yang dinding gak watu. Demonstrasi apa kamu itu? Sejadah itu sujud di atasnya nggak ada masalah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi, itu yang dilakukan oleh sahabat, itu yang dilakukan oleh ahlul bait, itu yang dilakukan oleh ulama-ulama. Nggak sah apa sandonyo nih kalau pakai pendapat model begitu itu. Ini ngarang ini namanya. Ini adalah tidak benar cara mengartikan begitu. Baik. Kemudian yang kedua, dari hadis ini pentingnya orang itu sholat di awal waktu. Kalau udah waktunya sholat, jangan ditunda-tunda. Dimanapun kamu berada bisa kamu sholat. Dimanapun kamu berada bisa sholat. Yang penting sholatlah di tempat yang suci, walaupun di jalan kalau perlu. Jangan sampai kamu tadi itu gara-gara saya cari masjid akhirnya ketinggalan waktu sholat. Yang penting berjamaah. Kalau ada di negara seperti Mekah, Madinah, bahkan di daerah Jeddah pun, kalau sholat itu kadang-kadang di pasar, di tengah jalan disediakan karpet, ya sholat di situ orang-orang. Waduh, malu beb. Ada apa malu sholat? Yang ngamen tidak malu kok. Suara ini tidak enak ngamen, tidak malu. Yang di tengah jalan itu pakai baju kiwir-kiwir, pakai Vespa itu, tidak malu kok. Kalau Anda sholat ibadah kepada Allah kok malu. Sebetulnya nggak perlu malu. Cuma jangan di tengah jalan raya. Amblas kon. Nggak ada masalah sebetulnya. Cuma kita tidak membiasakan itu, sehingga kadang-kadang, wah nggak pantas ibadah di situ. Harus ada di masjid. Ya kalau memang dekat masjidnya nggak ada masalah. Bisa kamu jangkau secepatnya nggak ada masalah. Kalau tidak, yang penting kamu sholat di tempat yang suci, seharusnya begitu. Ibu-ibu juga begitu. Sholat bu. Jangan tunggu sampai ada di rumah, kemudian Anda sholat kehilangan waktu. Ini apa kerja? Nggak mau sejadah bu, nggak apa-apa. Bawa ke sarung, sholat di tengah sawah, nggak apa-apa. Kalau bisa sholat atau berjamaah. Lah kalau saya sholat beb, nanti akhirnya gimana? Kerja saya, loh justru sampean tanya, gimana? Kalau saya kerja nggak sholat, agama saya. Kan begitu seharusnya. Saya ini berangkat ke pasar jam 2 malam, beb. Lah ya apa mau sholat subuh? Sholat atau di pasar, bu, nggak apa-apa. Jangan sampai nggak sholat, nggak berkah nanti hidup kalau nggak sholat itu. Dimanapun kamu berada, maka kamu boleh melaksanakan sholat. Sujud di apa aja tidak ada masalah, yang penting sah. Di atas tikar, di atas sejadah, di atas semongko, di atas belelwa.
Yang penting suci, nggak ada masalah, boleh. Enteng ibadah ini, jangan dipersulit. Masa ibu-ibu masuk ke pasar bawa watu yang dindi? Nggak ada, itu semuanya adalah tambahan-tambahan daripada orang yang tidak mengerti dalil. Hah? Kemudian tayamum. Kenapa kok orang itu disuruh tayamum ya? Kenapa orang itu kok disuruh wudhu ya? Itu namanya amrun ta'abbudi. Ajaran agama itu bukan karena keputusan DPR, bukan hasil kesepakatan, tapi ajaran agama itu Pak adalah perintah Tuhan. Adapun nampak manfaatnya, adapun nampak faedahnya, itu bukan karena apa-apa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan nih bukti kebenaran ajaranku. Cuma bukan berarti semua yang mengandung manfaat itu adalah ajaran Tuhan. Lek kalau manfaat tinggalkan, ya tidak ada begitu. Contoh nih contoh. Nah ya, sholat duhur kok 4 rakaat. Padahal saya mampu 6 rakaat. Masih kamu bisa, tetap enggak bagus, enggak boleh. Ya 4 rakaat, ojo dikurangi, ojo ditambahi. Ya itu sudah kewajiban kamu. Lah maksudnya kenapa? Kan sujudnya tambah banyak, rukuknya tambah banyak, tambah enggak sah. Usolli fardhu dhuhri 8 rakaatin. Kan tambah banyak rakaatnya, tambah enggak sah. Itu amrun ta'abudi, itu ajaran Tuhan, bukan karena semakin banyak sujudnya, bukan karena semakin banyak gerakannya, bacaannya tambah bagus, enggak. Lah iya, saya ini wudu, yang ngentut kan pantat saya. Lah kok yang dibersihkan wajah saya? Kok yang dibersihkan tangannya saya? Itu amrun ta'abudi, yaitu perintah Tuhan, dilaksanakan, titik. Jangan dipas-paskan. Jadi kalau ngentut itu berarti yang diwudui pantate. Enggak ada begitu. Saya mau tanya, kalau matanya sampean sakit, yang disuntik matanya lah? Hah? Kalau jantungnya sakit, yang disuntik jantungnya lah? Ya enggak. Karena itu, hal yang demikian ini bukan karena pinter-pinteran, tapi patuh dengan ajaran Tuhan. Wis menurut toh, kalau sudah disuruh tayamum dengan tanah, ya tayamum mau titik. Tayamum dengan tanah itu duduk berarti digerojok ambil tanah wajahnya, bukan. Tayamum dengan tanah itu ditempelkan di atas tanah yang berdebu atau di atas barang yang berdebu. Di atas lemari itu biasanya kan ada debunya gitu kan. Nah, itu termasuk. Nah, setelah ditempelkan di peringan, dilontrok noh. Tapi jangan keras-keras. Bukan dibuang ya. Kenapa? Takut nanti ada butir-butir batu kecil yang nanti kalau dibuat gosok muka tergoreskan, kok yang sensitif, kulitnya yang halus, nanti akhirnya bisa luka. Tapi lek kulit sampean Pak, kerikile sing luka Pak. Kemudian diusapkan ke wajah, ambil lagi dilontrokkan sedikit begitu, kemudian kedua tangan ngutok, itu berarti digerocok dengan pasir. Ya, akhirnya kotor nantinya. Nah, karena itu pemahaman bahwa kotor Islam itu ya, lah kok pakai debu keliru. Itu bukan
bukan kotor, bukan berarti harus tebel, tapi itu adalah sebagai pengganti wudhu, tapi bukan ganti temenan. Istibaha fardis sholat hanya sebagai cara supaya boleh melaksanakan sholat. Kalau Anda batal, boleh tidak melaksanakan sholat? Enggak boleh, harus wudhu kan? Enggak ada airnya, gimana? Dikasih cara untuk supaya boleh sholat. Itu sifatnya adalah darurat. Kalau udah enggak bisa pakai air atau enggak mendapatkan air. Alhamdulillah, enteng. Pernah di zamannya Nabi, ada satu orang luka kepalanya habis perang. Kok dia tadi itu junub? Wong biyen iku hebat-hebat yo, masih ndase pecah sik iso junub sian. Dia dalam keadaan junub. Tanya sama temennya, "Ya apa ini? Masa tak siram kepalaku begini? Masa saya harus mandi?" "Wah, mandi gak boleh sholat itu." Dan nih, akhirnya mandi, kemasukan air mati. Nabi dikasih tahu, marah Nabi. Kata sahibah, kamu sudah bunuh ya teman kamu. Jangan gampang-gampang fatwa itu. Cukup itu dengan tayamum, kata Nabi. Cukup dengan tanah yang melaksanakannya adalah begini, begitu. Diajari caranya tayamum sama Nabi. Marah Nabi. Nah ini adalah satu bukti. Kalau bisa menyebabkan bahaya, apalagi sampai kematian, oh jadi bokso, digerojok tadi. Ya mati masuk otak. Tayamum saat itu. Dan ini kedua, warning ini. Jangan asal berfatwa. Urusan agama, ojo karepe dhewe. Wah gak iso. Lek menurutku ngene, sapa sing nurut kon? Jangan pakai menurutku. Menurut ulama, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan, nuruto yang ngerti. Lek ngurut awakmu dhewe ndak oleh. Nurut yang ngerti itu ajaran Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena itu perlu karena itu diadakan madhab. Kenapa? Umumnya banyak yang enggak ngerti supaya ada supire sing ngerti. Lek sampean bisa punya mobil sendiri, nyopir sendiri enggak ada masalah. Punya mobil sendiri. Kalau enggak punya mobil, ya numpak kendaraan umum, ojo nyetir pisan. Jadi penumpang. Lah kalau kamu itu seperti Imam Syafi'i, Imam Sufyan Tsauri, enggak apa-apa nyetir sendiri, istihad sendiri, pendapat sendiri, enggak ada masalah. Lah wong ancene mampu. Lah kalau enggak mampu, jangan nyetir-nyetir kabeh. Jadi penumpang. Oh, ikut penumpangnya Cipto, penumpangnya Akas, penumpangnya Laju, penumpangnya. Begitu. Oh, ikut madhab Syafi'i, oh ikut madhab Abu Hanifah. Lawang dan duwe motor, yo nyetir, nyolong namanya itu, curanmor itu. Nggak punya apa-apa, ngikut. Ini adalah madhab. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat, punya ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, Bapak Munawi Abdul Latif, Ibu Rustin, Ibu Safiati, Mahmud Abdul Syukur, Ibu Wasiah, Ibu Muhammad Arifin, Ibu Sulaimah Abdul Basit. Yang hamil Rashida, anak yang lahir Muhammad Yahya bin Ahmad. Yang sakit Bapak Hafid Muhammad Khatib, Khalisah Syamsuddin Nafa Badriyah Az-Zahra, Haji Muzakir Nurul Fitriyah. Yang punya hajat Abdus Samad Zainuddin Muzayyin Kharisa Khazina Maksima, Bapak Abdul Ghafur Syamsul Huda, Sri Dini Arini Muhammad Asmuni, Bapak Agus. Semoga mereka yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya.
Allah ampuni segala dosanya. Yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan selamat, anak yang akan dilahirkan maupun anak yang baru lahir mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, panjang umur fi taatillah, jadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya dunia sampai akhirat. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit, yang punya hajat Allah sampaikan seluruh hajatnya. Ala hadini yakunia salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من العزيز وعليك تبارك فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد
والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.